kami dalam curahan hati perempuan, masih dengan cerita Mbak Amel. Sejak kecil tidak tahu menau soal ayah kandungnya siapa. Terdengar kabar dari beberapa saudara, ternyata Mbak Amel adalah anak yang didapat dari hasil hubungan yang tidak menikah. Jadi hubungan di luar nikah. Singkat cerita, Mbak Amel di usia masih kelas 6 SD, ibunya pergi menuju ke Jakarta. Mbak Amel masih di Lampung dan dititipkan di rumah saudaranya. Kemudian ternyata ada cerita yang terlupa bahwa ternyata ada percobaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh saudaranya Bu Amel, mengakibatkan Bu Amel harus menyusul sang ibu menuju ke Jakarta. Sampai di Jakarta ternyata sang ibu sudah memiliki adik lagi. Kemudian cerita dilanjutkan, pulang pergi ke Jakarta, Lampung, Jakarta, Lampung. Kemudian tadi sampailah menikah. Mau menikah, nama walinya itu berbeda. Nama ayah yang selama ini dikenal ternyata berbeda ketika menjadi wali. Kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Tapi sebelumnya tadi ada percobaan pelecehan seksual. Betul begitu? Betul. Gimana ceritanya mengakibatkan Mbak Amel pada akhirnya harus nyusul ibu ke Jakarta, nyusul mama ke Jakarta? Saya itu gimana ya? Saya di situ tinggal bareng-bareng sama saudara. Terus saya udah nganggap saudara saya itu seperti bapak saya gitu, karena saya kan nggak kenal ya. Terus saat saya itu ternyata saya mungkin ada perbuatan tidak menyenangkan ke saya gitu, mencoba percobaan. Ya begitu. Langsung saya ngelak. Saat itu juga saya bilang sama mama, "Mah, adik nggak mau di sini, saya mau pindah ikut," dia bilang gitu. Akhirnya mama jemput saya ke Jakarta. Itu kenangan yang sampai sekarang pun masih jadi luka gitu di hati saya gitu, karena selama ini saya nggak pernah, tiba-tiba kok ada percobaan seperti itu gitu, percobaan pelecehan itu yang saya pun jadi agak trauma gitu. Sampai akhirnya saya ke Jakarta ya begitu. Baik, usia semakin bertambah sampai Mbak Amel akhirnya harus menikah dan membutuhkan wali. Siapa walinya jadinya? Namanya siapa? Tiba-tiba dikasih nama yang asli, ayah yang asli. Itu tadinya mama saya cerita, katanya memang benar, memang katanya ayah saya memang udah almarhum. Ayah saya itu katanya pimpinan suatu kepala cabang gitu, di sebuah perusahaan di sebuah perusahaan, di pimpinan. Terus saya juga kurang tahu apa saudara dari mereka, mungkin pihak dari keluarga ayah saya itu mungkin nggak tahu adanya saya. Itu yang saya pikirin, mungkin nggak tahu adanya saya di dunia ini gitu. Ya udah, jadinya makanya mungkin itu di keep sama mama biar nggak usah, udah taunya hanya udah meninggal. Sampai kalau saya tahu tanya, bahkan kemarin saya telepon pun mama sampai marah-marah terus sama saya. "Mama, ayah kamu tuh udah meninggal, udah," kata dia gitu. "Ya udah, nggak usah dicari lagi, urusin aja hidup kamu," katanya begitu. Ya udah, jadinya Anda sungguh-sungguh ingin tahu ya? Sangat ingin tahu. Saya nggak mau nuntut apa-apa, saya nggak mau, cuman saya nggak mau sampai usia saya udah nggak ada, saya masih belum kenal, itu aja sebenarnya. Ya, nama bapak kandung jadinya siapa, Mbak? Sumaryoto. Sumaryoto. Iya. Ketika menikah akhirnya memakai wali. Intinya itu Sumaryoto, wali hak. Dan saya saat saya menikah itu bukan seperti orang kebanyakan yang menikah minta izin dulu sama keluarga gitu ya. Saya menikah tuh saya pakai perjanjian depan Pak Penghulu. Itu ada perjanjian, karena Pak Penghulu itu nggak mau dituntut, nggak mau nanti dia disalahkan, tiba-tiba ada yang menuntut dia karena dia menikahkan saya gitu. Pak Penghulu itu sama sekali, jadi saya menikah tuh saya mau kayak orang membaca perjanjian di atas materai. Itu yang saya bacakan, itu ada rasa malu. Isi perjanjian itu apa? Isi perjanjiannya kurang lebih tuh seperti saya ini memang nggak punya ayah, dan saya juga beliau Pak Penghulu itu nggak mau dituntut. Nanti kalau misalnya ada keluarga dari pihak ayah saya yang ini begitu menyalahkan dia nggak mau. Baik Mbak Amel, sekarang kita telepon ibunya Mbak Amel ya. Kita mau tanya. Assalamualaikum. Ibunya Bu Amel siapa namanya, Mbak? Ibu Desi. Ibu Desi. Assalamualaikum Bu Desi. Halo. Halo Bu Desi. Assalamualaikum. Oh belum tersambung.
Baik, tadi soal pernikahan yang akhirnya harus menggunakan wali. Ya, apa yang Wali Anda- hakim. Apa yang Anda alami ya pada saat pernikahan? Nama ayah masih tidak jelas. Iya, saya ada malu yang karena saya waktu itu saya nikah di masjid. Saya malu dengan pihak mertua saya gitu. Baik, Mbak Amel, nanti ceritanya kita sambung lagi soalnya sudah tersambung ya. Assalamualaikum Bu Desi. Assalamualaikum, halo Ibu. Bu Desi. Waalaikumsalam, halo. Iya Ibu, saya Oki dari Curahan Hati Perempuan Trans TV Ibu. Iya. Iya, Ibu Desi, di samping saya ini sudah ada anaknya Ibu, Mbak Amel. Iya. Iya, yang cerita sama kita katanya nggak tahu ayah kandungnya, Bu. Iya. Mbak Amel ini ingin sekali mengetahui nama ayah kandungnya, Bu. Seandainya Ibu selama ini memang tidak pernah memberitahu, ada alasan tertentu, Bu? Ya, alasannya ya itu tadi ya, saya pikir ya takut untuk selanjutnya ya, karena ya itu tadi ya, karena mereka pada saat itu kan dia masih ada jabatan ya, Bu. Ya, Bapak kandungnya Mbak Amel masih ada jabatan pada saat itu, sehingga Ya, apa yang paling Anda minimal kan khawatirkan, saya Bu? harus, Sehingga apa yang mengkhawatirkan Anda untuk menceritakan pada anak Anda sendiri, Bu? ya halo. Ya, Bu Desi, apa yang paling mengkhawatirkan Anda untuk menceritakan tentang keberadaan ayah kandung Mbak Amel kepada Mbak Amel saat ini, Bu? Ibu volume Ya, TV-nya boleh itu tadi yang dikecilin. saya takutkan ya, Ya, ya berkepanjangan gitu loh, Bu. Maksud saya ya sudahlah gitu loh. Saya pikir ya, toh kita sudah masing-masing, udah sama-sama kan gitu loh. Saya mau cerita yang sebetulnya berat sekali, Bu. Jujur. Apa yang sebetulnya terjadi, Bu? Apakah ayah kandung Mbak Amel menolak keberadaan Anda dan anaknya? Sebetulnya tahu, Bu. Cuma saya yang nggak mau ketemu, saya yang menjauh gitu loh, Bu. Apa yang membuat Anda menjauh, Bu? Ya itu tadilah, Bu, karena saya merasa ya berat, Bu. Saya harus cerita aja, Bu. Sedemikian beratnya ya. Sebetulnya saya juga sedih, Bu. Tapi mau diapain gitu loh, Bu. Apa yang menjadi kendala sehingga berat bagi Anda menceritakan dari hati ke hati pada putri Anda sendiri? Ya karena Amel ini kan orangnya keras, Bu. Jadi dia mau dia gitu loh, Bu. Yang Anda khawatirkan Saya apa, Bu? juga bukannya nggak mau cerita, Bu, sebetulnya. Ya saya pikir ya sudahlah ya, saya tutup rapat-rapat masa lalu saya gitu loh, Bu. Baik, Bu Desi, ini Mbak Amel mau ngomong sama Ibu ya, Bu. Silakan Mbak Amel. Ma, Adit minta maaf, Ma. Iya, Nak. Adit tuh nggak ada maksud untuk bikin malu atau gimana. Cuman Adit berhak tahu, Ma. Mami selama ini nggak pernah mau ngomong sama Adit. Adit tanya baik-baik, Mama marah-marah. Adit nggak mau nuntut apa-apa, sama sekali enggak. Cuma pengen tahu apa Adit punya keluarga, apa saya ini punya keluarga lain seperti orang banyak. Bu Desi. Halo, Bu. Iya. Iya. Mungkin bisa dikomentarin tadi, Bu. Tadi Mbak Amel bilang Mbak Amel berhak tahu katanya, Bu. Ya memang dia berhak kok, Bu. Dia tahu, Bu. Yang sebenarnya itu semua memang udah kesalahan saya kok, Bu. Mungkin setelah ini Ibu nanti di rumah bisa berbicara dari ke hati dengan putri Anda. Insya Allah, Bu. Mudah-mudahan bisa. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Bu Desi, terima kasih ya. Nanti setelah ini insya Allah ada perbincangan lagi dengan anaknya, dengan Mbak Amel, dan diceritakan ayahnya. Terima kasih Bu Desi ya, Bu. Terima kasih. Iya. Iya, Assalamualaikum. Alhamdulillah tadi udah ada titik terang tuh, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Mbak Vera, kita komentar dulu nih dari Iya. sisi psikologisnya gimana? Karena begini ya, mengapa tadi saya
setuju ya untuk berpihak kepada anak. Betul. Karena setiap anak punya hak untuk tahu pohon keluarganya. Betul. Siapa bapaknya, siapa ibunya. Betul. Ya, ini hak setiap anak loh Betul. untuk paham. Namun saya juga paham apa yang dialami oleh ibu Anda. Mbak Amel begini ya. Sudah bertahun-tahun Anda menuntut ini seolah-olah ini akhirnya menjadi noda dalam kehidupan perjalanan Anda, seorang Amel gitu. Ada kalanya kita mesti merelakan dan memaafkan. Karena saya khawatir apa yang dialami oleh Bu Desi barusan adalah berusaha, kalau secara psikologis kami menyebutnya motivation forgetting. Ada kalanya kita sungguh-sungguh ingin melupakan segala sesuatu dengan cara tidak membahas, tidak menyebutkan namanya, tidak mau diungkit-ungkit karena terlalu dalam penderitaan dan kesedihan untuk dikenang. Betul. Itu maksudnya. Namun Bu Desi tadi ya, motivation forgetting boleh, namun ada kalanya Anda butuh memaafkan diri Anda sendiri. Curhatlah dengan putri satu-satunya Anda. Beliau sudah dewasa, beliau sudah siap menerima apapun kenyataan dan apapun yang pernah Anda alami dulu, tentu dengan lapang dada ya, dengan perasaan yang netral. Demikian Mbak Oki. Betul, senada dengan Mbak Vera bahwa memang Islam sangat memperhatikan nasab, harus tahu keturunannya, sehingga memang haknya Mbak Amel harus mengetahui betul siapa ayahnya, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap, karena perempuan membutuhkan wali pernikahan. Kalau misalnya ibunya Mbak Amel menikah, ketika kita berhusnuzan berprasangka baik menikah, maka yang menjadi wali kalau ayahnya sudah meninggal ada pamannya, ada kakeknya gitu ya, karena kan bin siapa nih. Tapi kalau anak hasil di luar nikah, nasabnya bukan kepada ayahnya Bu, jadi Mbak Amel binti Ibu Desi tidak dinasabkan kepada ayahnya. Nanti kalau menikah itu nasabnya walinya itu dari pihak keluarga atau seperti wali hati. Jadi untuk orang-orang yang pelajaran bagi kita, ketika kita melakukan hubungan di luar nikah ternyata dampaknya ke anak mengikuti nasab ibu, yang nanti anak tanya, kok aku nggak pakai bin ayahku, kok pakai binti, ternyata dia adalah anak hasil di luar menikah, dinasabkan pada seorang ibu. Jadi itu berkelanjutan ternyata kalau kita tidak tahu siapa ayah kita. Jadi memang harus tahu. Menyedihkan ya jadinya. Tapi insya Allah tahu ya Bu ya, karena kan ada keluarga besar dari pihak bapak kandung. Iya. Gitu. Baik, untuk sahabat perempuan jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mengundang narasumber yang kedua di rumah sakit jiwa karena putus cinta. Jangan kemana-mana. Setelah ini sesaat lagi tetap dalam Curahan Hati Perempuan.